warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang, NIM 226500061. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal ilmiah tentang forward chaining dan backward chaining. Penerapan forward chaining pada sistem pakar pengendalian internal bank pemberian kredit pemilikan rumah. Nomor jurnal Ilkom Jurnal Ilmiah, volumenya 15, nomor 1 ISSN 2548779. Terus penulisnya Apret Fotama Adhi Rizal dan Robi Saputra. Abstrak jurnal ini membahas tentang sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah. Sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode yang mencari kesimpulan berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Sistem pakar ini dibuat dengan menggunakan pohon keputusan, yaitu struktur yang menunjukkan alur logika dari aturan dan fakta. Pendahuluan dan tinjauan pustaka. Pendahuluan bagian ini menjelaskan latar belakang rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk mengendalikan pemberian kredit rumah oleh bank kepada nasabah, karena kredit rumah merupakan salah satu produk perbankan yang memiliki risiko tinggi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem pakar yang dapat membantu pihak internal dalam mengendalikan pemberian kredit rumah nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit. Kalau untuk tinjauan pustakanya, bagian ini mengulas beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian seperti sistem pakar forward chaining, pohon keputusan, kredit pemilik rumah, dan bank. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari para ahli dalam satu bidang untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Forward chaining adalah metode yang mencari kesimpulan berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Pohon keputusan adalah struktur yang menunjukkan alur logika dari aturan dan fakta. Metodologi dan hasil pembahasannya. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan, yaitu metode yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa sistem pakar. Tahapan penelitian ini adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak internal bank, seperti kriteria, aturan, dan fakta yang berkaitan dengan pemberian kredit rumah. Perancangan sistem dilakukan dengan membuat diagram alir, pohon keputusan, dan antarmuka sistem implementasi. Hasil dan pembahasannya, hasil penelitian adalah sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi rumah kepada nasabah dengan menggunakan metode forward chaining dan pohon keputusan telah berhasil dibuat dan diimplementasikan. Sistem pakar ini dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah, mempermudah proses pengajuan kredit rumah, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan bank. Sistem pakar metode backward chaining untuk optimalisasi pelayanan pemberian informasi obat. Judul di sini sistem pakar metode backward chaining untuk optimalisasi pelayanan pemberian informasi obat. Deskripsi jurnal ini membahas tentang penerapan metode backward chaining untuk mengidentifikasi obat yang diresepkan kepada pasien di Puskesmas Lasi Kabupaten Agam. Jurnal ini menunjukkan bahwa metode backward chaining dapat menghasilkan 356 aturan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi obat tanpa harus dilayani langsung oleh apoteker. Tinjauan pustaka dan metodologi. Tinjauan pustaka jurnal ini mengulas beberapa konsep dan teori yang berkaitan dengan sistem pakar, metode backward chaining, dan pelayanan informasi obat. Jurnal ini juga mengulang beberapa penelitian terkait telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian tentang sistem pakar untuk pemberian informasi obat berbasis web. Metodologi. Jurnal ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain pretest, posttest,
control group design. Jurnal ini menggunakan sampel sebanyak 100 pasien yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan pelayanan informasi obat dengan menggunakan sistem pakar metode backward chaining, dan kelompok kontrol yang mendapatkan pelayanan informasi obat dengan menggunakan metode konvensional. Hasil pembahasan dan kesimpulan, jurnal ini menemukan bahwa terdapat beberapa yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam hal tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Jurnal ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Jurnal ini menunjukkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat menghasilkan 356 aturan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi obat tanpa harus dilayani langsung oleh apoteker. Kesimpulan, jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi obat di puskesmas Lasi Kabupaten Agam sehingga dapat dilakukan tanpa kehadiran langsung apoteker. Jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat meningkatkan tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat diberikan. Perbedaan dari kedua jurnal sistem pakar metode backward chaining untuk optimalisasi pelayanan pemberian informasi obat, sedangkan jurnal penerapan forward chaining pada sistem pakar pengendalian internal bank, pemberian kredit pemilikan rumah, membahas tentang pengembangan sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dan mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah agar tidak terjadi kredit macet. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jurnal menggunakan metode backward chaining dan forward chaining. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.